Bagaimana cara kita membaca dengan cepat? Apakah dengan cara membaca secepat-cepatnya atau kita gerakkan mata kita secepat-cepatnya? Seperti apa cara yang benar? Di video ini saya akan menampilkan simulasi sebuah proses membaca cepat. Bagaimana mata kita bergerak dalam proses tersebut? Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang terus setia berkunjung di channel Presenta Edu, channel pengembangan diri buat kita semuanya. Dalam video kali ini, saya Muhammad Tur akan melanjutkan kembali topik speed reading. Dan kali ini kita ingin tahu sebenarnya seperti apa proses membaca cepat itu dilakukan. Bagaimana mata kita bergerak dari kelompok kata yang satu ke kelompok kata yang berikutnya. Yang perlu kita pahami adalah dalam proses membaca cepat, kita akan berusaha untuk menangkap beberapa kata sekaligus dalam sekali lihat, kemudian kita berpindah mata kita secara teratur, secara berpola. Agar teman-teman lebih memahami seperti apa proses pergerakan itu, yuk kita lihat cuplikan dari video berikut di mana saya menampilkan seperti apa proses membaca cepat tersebut. Coba fokus nanti matanya di kolom tengah, kepala di kolom tengah, kepala nggak boleh gerak ya, kepala harus diam aja. Nanti gerakan matanya, kiri, tengah, kanan, kiri, tengah, kanan, kiri, tengah, kanan. Kita coba sama-sama, pelan-pelan ikutin pola yang terjadi di sini. Konsentrasi, kita mulai. Oke, berhasil semuanya? Ada yang kesulitan? Jadi itulah tadi pola pergerakan mata dalam membaca cepat. Kita gerakkan dari kolom yang satu, kolom yang tengah, kolom kanan. Satu, tengah, kanan. Kiri, tengah, kanan. Kiri, tengah, kanan. Kita coba lagi ya. Saya ulangin lagi, fokus. 1, 2, 3, kita mulai. Gimana? Apakah berhasil? Kalau Bapak Ibu agak kagok dengan cara tadi, itu nggak apa-apa, karena memang kita baru mencoba berlatih sekarang. Yang penting adalah polanya itu terasa dulu, bahwa mata kita tuh punya pola, punya pergerakan yang teratur, pergerakan yang berirama. Fokusnya ke situ dulu. Ada yang memang ketika dia berlatih di awal membaca cepat, agak sulit paham. Otaknya tuh fokus ke menggerakkan mata, itu nggak apa-apa. Jadi di tahap awal kita belajar baca cepat, memang kita akan seperti disibukkan untuk sibuk menggerakkan mata. Kita mikir nih, oh matanya gerakan ke sini dulu, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Tapi lama-kelamaan dengan kita lebih terlatih, kita udah nggak sibuk mikirin itu lagi. Mirip kayak Bapak Ibu belajar naik mobil misalnya, apalagi mobil manual ya, kalau mobil otomatis lebih gampang. Nah ketika dulu belajar mobil kan agak rumit itu. Kita harus konsentrasi megang setirnya, pada saat yang sama kita injak pedal gas, tiba-tiba kita harus ganti persneling ke yang berikutnya, gasnya dilepas dulu, pindah kaki kanannya ke kopling, geser ini koplingnya, ya, kemudian ya apa gitu, dilepas lagi dan pindah ke gas lagi. Nah, soalnya kita mikirnya itu rumit sekali. Waktu apa? Waktu belajar nyetir pertama kali, apalagi sambil berpindah gigi, sambil berbelok misalnya. Waktu kita lebih rumit lagi nih. Sambil naik tanjakan, tapi begitu kita sudah terlatih, sudah terbiasa, apa yang terjadi? Semua itu otomatis di diri kita. Istilah kerennya itu namanya ada muscle memory-nya. Jadi memori di otot kita itu sudah mengetahui, oh caranya itu begini nih, tekan begini udah, bahkan tanpa mikir. Kita bisa sambil ngobrol di teman sebelah kita bisa sambil ya mungkin berpikir sesuatu sambil nyetir, semuanya terasa alami,
dan tidak harus difikirkan secara mendalam seperti ketika pertama kali kita belajar. Mirip dengan baca cepat. Jadi di awal Bapak Ibu akan sibuk, waduh ini mata saya kok ketinggalan ya, ini kok begini ya, kok ini saya nggak ngerti ya. Nah itu biasa, tapi nanti setelah kita rutin, dan yang saya sebut rutin ini, kalau nanti Bapak Ibu betul-betul pengen jadi seorang pembaca cepat, ini latihannya wajib setiap hari ya, diusahakan setiap hari. Jadi setiap hari sediakan waktu minimal 15 menit, paling ideal setengah jam untuk membaca. Gunanya apa? Agar kita berpindah dari kebiasaan lama ke kebiasaan baru. Buatlah membacanya berpola, maka ketika Bapak Ibu sudah mulai berpola membacanya, Bapak Ibu akan meninggalkan gaya yang lama nih. Speed yang lama udah akan tertinggalkan, kita udah dapat polanya. Tinggal kita berlatih bagaimana teknik memahami bahan bacaan supaya lebih mantap lagi kita kuasai bacaan tersebut. Demikian tadi kita sudah belajar bagaimana pola pergerakan mata dalam sebuah proses membaca cepat. Teman-teman bisa melihat ya, kita tadi bergerak matanya secara bertahap dari kiri ke tengah, kanan, dan seterusnya. Setiap pergerakan kita tangkap langsung beberapa kata sekaligus. Dalam latihan tadi ada 2 kata sekaligus. Nanti buat teman-teman agar lebih terlatih lagi, agar lebih mampu lagi membaca cepat dengan baik, coba dilatih. Kalau dibaca buku, boleh dibantu dengan garis-garis di bukunya. Usahakan bisa menangkap beberapa kata sekaligus. Paling tidak 2 kata, lama-kelamaan nanti bisa menangkap 3 kata, dan seterusnya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Semoga ini membantu untuk memahami seperti apa proses membaca cepat itu dilakukan. Saya Muhammad Nur dari Presenta Edu. Kita akan ketemu lagi dalam video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca cepat adalah keterampilan yang sangat berguna untuk dimiliki oleh setiap orang. Saya pribadi merasakan setelah belajar membaca cepat, saya bisa membaca lebih banyak buku, belajar lebih banyak hal, dan menjadi pribadi yang lebih produktif. Buat teman-teman yang ingin nanti secara lebih khusus belajar baca cepat, jangan lupa cari bukunya. Ini ada sebuah buku yang menarik tentang speed reading for beginners. Buku ini saya tulis membahas tentang seperti apa itu membaca cepat, bagaimana cara kita menghadapi hambatan-hambatan dalam membaca, strateginya, serta prakteknya dalam keseharian. Buku ini bisa dicari di toko buku terdekat, juga tersedia secara online. Teman-teman bisa download secara gratis, nanti silakan lihat ya link di deskripsi video ini. Buku yang kedua masih sama tentang membaca cepat juga, bedanya ini membaca cepat untuk pelajar dan remaja. Buat yang saat ini sedang sekolah ya, para pelajar remaja, juga buat Bapak Ibu bisa mencari buku ini untuk putra-putrinya, karena buku ini dibuat lebih menarik, ada gambar-gambarnya, dan teksnya pun disesuaikan buat pelajar dan juga remaja. Silahkan bisa dicari buku ini untuk belajar baca cepat lebih lanjut. Terakhir, jika teman-teman ingin secara serius belajar baca cepat, saya dan tim juga menyediakan training online speed reading. Kami sudah merekam video-video pembelajaran terbaik dalam topik baca cepat, di mana teman-teman akan belajar secara runtut dari awal sampai akhir. Juga teman-teman bisa ikut training publik yang kami lakukan maupun training yang dikhususkan untuk perusahaan dan organisasi. Selamat belajar, selamat menjadi seorang pembaca cepat dan menjadi pribadi yang lebih produktif.